Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, welcome back to Ibu Lydia YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan UXP untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 12. Adapun materi besarnya itu akan meliputi tentang aljabar, geometri dan trigonometri, kalkulus serta statistika. Namun sebelumnya kita lihat dulu ada salah satu quote dari seorang filsuf ternama yang lahir di Cordoba, Spanyol. Beliau adalah Ibnu Rushd. Nama lengkapnya dalam bahasa Arab adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd. Sering dilatinkan sebagai nama populernya di Barat, Evrus. Beliau adalah seorang ilmuwan di bidang filsafat, akidah dan teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termasuk dalam tafsir, parafrase, dan ringkasan karya-karya Aristoteles yang membuatnya dijuluki oleh dunia barat sebagai sang penafsir atau the komentator. Selama hidupnya Ibnu Rushd juga mengabdi sebagai hakim dan dokter istana untuk kekhalifahannya. Beliau berkata bahwa ketidaktahuan menyebabkan ketakutan, ketakutan menyebabkan kebencian, dan kebencian selalu mengarah pada ketidakadilan dan kekerasan. Semua bermula dari ketidaktahuan. Maka jangan sampai kita tidak tahu tentang sesuatu yang baik ataupun buruk. Kita masuk langsung saja ke persiapan soal-soal ujian satuan pendidikan SMA untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 12. Let's check it out. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Materi aljabar tentang fungsi eksponen dan logaritma. Fungsi dari grafik di bawah ini adalah ini fungsinya dan ini option pilihan gandanya, maka kalian bisa mengerjakannya dengan cara mengecek salah satu persatu option pilihan gandanya. Misalnya option A, X-nya ini titiknya adalah A sama dengan 1,3, artinya X-nya 1 dan Y-nya 3. Kalian bisa substitusi 2 pangkat 1 sama dengan 2 dikurang 2. Jadi hasilnya 2 dikurang 2 sama dengan 0. Seharusnya Y-nya adalah 3, maka option A salah. Selanjutnya kita cek option C. Kita cek dulu titik A, 1,3. Substitusi ke option C, 2 pangkat 2X berarti 2 pangkat 2 dikali 1, jadi 4. 2 pangkat 2 ya. Dikurang 1, karena ini dikurang 1, option C sama dengan 3. Betul? Titik A. Setelah betul, cek dulu titik yang kedua, yaitu titik B, min 1,0,75. Maka Y sama dengan 2 pangkat 2 dikali X. 2 dikali min 1 jadi min 2. Ini harusnya min 2. Oke, lanjut kembali soal nomor 2. Soal nomor 2 yang akan kita bahas mengenai pertidaksamaan logaritma. Penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma. Logaritma 3X ditambah 5 bilangan basisnya 5 besar dari logaritma 35 dengan bilangan basisnya 5 adalah penyelesaiannya. Karena ini udah sama-sama nih, basisnya adalah 5, maka ini bisa langsung dicoret sehingga menghasilkan 3X ditambah 5 besar dari 35, 3X besar dari 35, ini pindah ruas menjadi minus 5, maka dapat hasilnya 3X besar dari 30, X besar dari 10. 3X ditambah 5 besar dari 0, 3X besar dari minus 5, X besar dari minus 5 per 3. Maka kita akan buat di dalam garis bilangan. X angka-angkanya adalah min 5 per 3 dan 10. Min 5 per 3 di sebelah kiri 10. Lebih besar kita buat garisnya ke kanan. Lebih besar kita buat garisnya ke kanan. Yang punya 2 garis adalah di sini, maka jawabannya yang memenuhi adalah yang paling banyak. Garisnya adalah X besar dari 10. Option D adalah jawaban yang tepat. Next, kita masuk ke contoh soal nomor 3. Kita beralih ke kalkulus. Masuk ke turunan fungsi trigonometri. Nah, ini soalnya mudah nih. Turunan pertama dari fx sin 5x min 7 adalah
F aksen X sama dengan titik. Ingat, turunan dari sini adalah cos. Turunan sudutnya jangan lupa diturunkan juga. Turunan dari sini adalah, kalau dia sin AX, maka turunannya A cos AX. Kalau dia cos AX, maka turunannya adalah min sin AX. Kalau dia cos ya. Nah, tapi soal kita adalah sin AX, maka turunannya adalah A cos AX. Maka A-nya berapa? Turunan dari 5X adalah 5. Maka 5 dikali turunan dari sini adalah cos. Cos, sudutnya nggak berubah. 5X min 7. Kita cek optionnya. Langsung lihat ke kiri. 5 cos 5X min 7 adalah option A. Maka jawabannya yang paling tepat adalah A. Lanjut lagi ke soal nomor 4. Masih di aljabar, namun kali ini kita akan bahas tentang jumlah dan hasil kali polinomial. Oke, nomor 4. Salah satu faktor dari suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 11x ditambah 6 adalah x plus 2. Jumlah ketiga akar dari polinomial tersebut adalah, kita cek penyelesaiannya, cara Horner. Koefisien-koefisiennya, koefisien x pangkat 3, 2, koefisien x pangkat 2, min 3, koefisien x adalah min 11, yang nggak punya koefisien ada 6. Dibagi x plus 2, membaginya dibuat dulu, x ditambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2. Lalu sini cara Horner, koefisien yang pertama tinggal diturunkan, C2. Oke, kemudian pembagi sama koefisien tadi dikalikan, min 2 kali 2, min 4, kemudian kita jumlah, jangan lupa dijumlah, min 3 ditambah min 4, min 7, lakukan hal yang sama dengan tahap yang tadi, min 2 dikali min 7, 14, taruh sini, dijumlah, min 11 ditambah 14 sama dengan 3, lalu min 2 dikali 3, min 6, 6 dikali min 6 sama dengan 0, maka hasil bagi dari 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 11x plus 6 dibagi x plus 2 adalah ini. Koefisien-koefisiennya adalah 2x pangkat 2. Koefisiennya 2. X pangkat 2 turun 1 pangkatnya ya. Dikurang, karena ini min ya. Min 7x ditambah 3. Nah yang ini kita faktorkan kembali. Menjadi 2x min 1 dan x min 3. Inilah akar-akar yang lain. Kan kalau misalnya di x pangkat 3 akarnya ada 3. Kalau di x pangkat 2 akarnya ada 2. Kalau x pangkat 4 akarnya ada 4. Karena soal ini ada pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, maka x-nya ada 3. Yang pertama itu min 2, yang kedua itu adalah 1/2 seperti ini, dan yang ketiga adalah 3. Jumlah 3 akarnya adalah min 2 ditambah setengah ditambah 3 sama dengan 3/2. Baik, soal berikutnya adalah soal nomor 5. Materi masih kalkulus untuk fungsi naik. Untuk fungsi naik, kalian bisa lihat di beberapa video pembelajaran sebelumnya. Dan kalian bisa search tentang fungsi naik dan fungsi turun. Di situ banyak sekali contoh-contoh soal. Nah, di sini Ibu akan kasih salah satu contoh soalnya. Fungsi naik pada fungsi trigonometri Y sama dengan cos 2x untuk x besar dari 0 derajat, kecil dari 360 derajat. Ada step-stepnya. Pertama, turunkan terlebih dahulu. Turunan dari cos adalah min sin, turunan dari 2x adalah min 2. Jadi jawabannya min 2 sin 2x. Selanjutnya menentukan titik stasioner. Y aksennya dibuat sama dengan 0. Maka min 2 sin 2x sama dengan 0. Sama-sama dibagi min 2. Jadi sin 2x sama dengan 0. Lalu 2x sama dengan 0 ditambah k kali 360. Sama-sama dibagi 2. Jadi x sama dengan 0 ditambah k kali 180 derajat. Untuk k sama dengan 0, substitusi maka x-nya 0. Untuk k sama dengan 1, substitusi maka x-nya sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita punya sifat sin. Satunya adalah 180 derajat dikurang alfa ditambah 3k kali 360 derajat. Jadi ini kan 0 nih. Berarti 180 dikurang 0 ditambah k kali 360 derajat. Maka 2x sama dengan 180 derajat ditambah k kali 360 derajat.
Sama-sama bagi 2 kembali, X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Substitusi K-nya sama dengan 0, maka ini 0, kali 180 0, maka hasilnya adalah X sama dengan 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan, kalau 1, 180 tambah 90, 270. Maka nilai-nilai stasionernya adalah 0, tadi dapatnya 0 ya. Kemudian 90, kemudian 180, karena tadi kita dapat 180 dan 270. Itu dia nilai-nilai stasionernya. Lalu yang ditanya adalah fungsi naik. Buat diagramnya. 0, 90, 180, 270, 360. Kita cek di antara 0 dan 90 derajat. Cek misalnya angkanya adalah 45. Maka sini sin 42 kali 45, sin 90. Sin 90 dikali min 2, negatif. Maka di sini tulis negatif. Lagi, 90 sampai 180 ada sin 120. 120 dikali 2, 240. Sin 240, all sin tan cos, berarti minus. Minus kali minus plus, maka di sini plus. Jadi min plus gitu. Biasanya dia berpola ya. Fungsi naik berarti ambil yang positif, yang dia naik ke atas. Yang naik ke atas berarti ada di antara X besar dari 90 derajat kecil dari 180 derajat dan X besar dari 270 derajat kecil dari 360 derajat. Oke, ini dia fungsi naiknya. Baik, sampai sini sebelum kita lanjut ke soal nomor 6. Bagi yang baru saja berkunjung di channel YouTube Ibu Lydia, jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komen. Juga jangan lupa untuk share agar kita bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Udah siap ke contoh soal berikutnya? Langsung saja. Ini dia soal nomor 6. Diketahui fungsi trigonometri Y sama dengan 3 sin 3X. Gradien Y yang melalui titik asal adalah, ini soal ini gampang banget. Asal kalian tahu bahwa gradien itu adalah turunan pertama dari fungsinya. Oke, turunan pertamanya. Turunan dari sin cos, turunan dari sudutnya 3 taruh di depan. 3 kali 3 9, sehingga dapat 9 cos 3X. Titik asal berarti 0,0. X-nya 0 nih. Masukin cos 3 kali 0. Cos 0, cos 01 dikali 99. Maka M-nya itu adalah Y aksen ketika dimasukin nilai X-nya. Maka M sama dengan 9. Kunci jawabannya adalah E. Lanjut, soal nomor 7. Masih tentang aljabar, aplikasi fungsi eksponen. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah aplikasi fungsi eksponen pada pertumbuhan penduduk nih. Penduduk, suatu daerah meningkat 2% secara eksponensial dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 penduduk daerah tersebut sebanyak 150.000 orang. Hitunglah banyak penduduk pada tahun ke 2021. Penyelesaiannya, kita punya rumus PN, pertumbuhan penduduk tahun ke N sama dengan 1 ditambah B pangkat N dikali PO. PO adalah pertumbuhan penduduk awal. B adalah berapa persen meningkatnya. Jadi 1 ditambah 0,02, N adalah berapa tahunnya selisihnya. Yang ditanya 2021, datanya 2020 berarti cuma 1 tahun dong. Maka 1 dikali 0,2 ditambah dikali 150.000 adalah 153 juta, 153 jiwa penduduk di daerah tersebut. Soal yang terakhir, vektor nih. Diketahui vektor A min 1, 1, 1 dan vektor B min 3, min 1, 1. Proyeksi vektor B pada A adalah, kita cek penyelesaiannya. Rumusnya seperti ini. Kalau B pada A berarti B dikali A dikali panjang vektor A dikuadratin dikali A. Kalau seandainya soalnya itu vektor A pada B, maka rumusnya A kali B per panjang vektor B pangkat 2 dikali B. Nah, karena ini rumusnya yang ditanya vektor B pada A, maka rumusnya seperti ini. B kali A yang letaknya sama dikaliin min 1 kali min 3. Min 1 kali min 3 itu 3. Min 1, 1 kali min 1, min 1, 1 kali 1 plus 1. Jadi min 3, min 1 plus 1, jadi jawabannya 3. 3 per akar dari, ini diakarin semua, dikuadratin. 1 kuadrat
ditambah 1 kuadrat jadi akar 3. Nah, ini rasionalkan nanti hasilnya adalah sama-sama dikali akar 3, hasilnya adalah akar 3. Maka dijawab nanti minus akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian satuan pendidikan tingkat SMA untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 di tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kalian dalam belajar dan menuntut ilmu serta meraih cita-cita. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menyimak pelajaran ini dengan baik, video pembelajaran ini. Lalu apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, Ibu Lydia mohon maaf dan tentu saja kepada Allah Ibu mohon ampun. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbahagia.